Shalom semuanya. Puji Tuhan kita dapat berkumpul pagi hari ini di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita naikkan pujian mengatakan Bapa dan
mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Engkau boleh bersama kami Tuhan. Engkau boleh merawat kami Tuhan, hari lepas hari, minggu lepas minggu Tuhan, bulan lepas bulan Tuhan, sampai 1 tahun penuh ini Tuhan. Dan kami sehingga boleh berada di penghujung tahun ini Tuhan. Semua ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan juga mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau boleh mencengkerangkan kami Tuhan, sehingga kami tidak belok ke kiri dan tidak belok ke kanan Tuhan. Karena hati kami boleh tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, Engkau boleh memagari kami, Engkau menembuki kami Tuhan. Dan sehingga kami Tuhan boleh dikuatkan, dan kami tidak disentuhkan oleh yang jahat-jahat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang memagari hidup kami Tuhan. Pagi hari Tuhan kami ini datang ke hadapan Tuhan. Kami sungguh Tuhan, kembali kami mau bersyukur kepadamu. Kamu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami pagi hari ini Tuhan, ada perjamuan kudus di tempat ini Tuhan. Sebelum kami nikmati Tuhan, Engkau kudus sucikan kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan di tempat ini Tuhan, dan boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Jika ada kuasa sedang iblis yang tidak senang dengan kami Tuhan, kami satu hati Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari pengkhotbah Tuhan, pimpin pujian, singir, pemain musik, dan jemaat-Mu tempat di tempat ini Tuhan. Tuhan pakai setiap kami Tuhan, dan kami diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan mari kita sama-sama katakan amin. Saya masih undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Ada sukacita semuanya, amin. Kita akan naikkan pujian mengatakan datanglah kebaiknya. Kita
tempat dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, kita masih mau memuji Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian, mengatakan bangkit, serukan nama Yesus. Kita buat ini semua.
Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu pagi hari ini, sehingga kami masih diizinkan Tuhan untuk ibadah perjamuan kudus di pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa, biarlah mulai saat ini Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan taburi dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, urapan-Mu, rahmat-Mu buat kami Tuhan, supaya seluruh jemaat yang hadir pagi ini diberkati, diberi kekuatan, disembuhkan, bahkan diberi semangat oleh Tuhan Yesus. Hati dan pikiran yang tidak berkonsentrasi hamba tundukkan dalam nama Yesus. Tuhan, arahkan hati kami kepada-Mu, dan biarlah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi bibir lidah hamba-Mu, sehingga bukan hamba-Mu yang berkata-kata melainkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, hati kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati, amin. Tidak terasa kita sudah bisa masuk di bulan November, katakan lagi 2021, Bapak Ibu Saudara. Itu satu fakta yang terjadi dalam kehidupan kita, berarti kehidupan kita terus berjalan. Nah, mari kita buka Alkitab kita di pagi ini, Kejadian pasal 24 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-6. Kejadian pasal 24 ayat pertama hingga pada ayat yang ke-6. Bapak Ibu simak baik-baik, saya bacakan buat Bapak Ibu, dan disimak baik-baik, dibaca baik-baik agar kita mengerti cara Tuhan menyertai dan memakai hidup kita. Saya bacakan buat Bapak Ibu, begini bunyi firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anak. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Amin. Hari-hari ini saya berbicara tentang kesetiaan. Katakan kanan kiri, kamu sudah setia. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, cerita ini saya sangat tertarik. Adalah seorang hamba yang lama dan Abraham sebagai majikannya. Kebenaran mencatat bahwa ketika Abraham usianya tua, Abraham sudah mulai menata, memikirkan tentang bagaimana nanti jalannya, silsilahnya, keturunannya, masa depan anak-anaknya, cucunya, cicitnya. Abraham mulai berpikir. Tentu Abraham di sini berpikir bukan karena harta materi yang akan diwariskan kepada keturunannya. Bukan itu menjadi satu kekhawatiran Abraham. Kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, ketika Abraham memasuki usia tua, Abraham mulai berhitung-hitung bagaimana kehidupan dan keturunanku selanjutnya seperti apa. Karena Tuhan telah berjanji kepadanya bahwa Tuhan akan memberkati
Abraham banyaknya seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir-pasir di laut. Abraham mulai berpikir, bagaimana keturunan saya selanjutnya, bagaimana masa depan keturunan saya selanjutnya. Adakah hari ini kita berpikir tentang seperti Abraham, yang dimana kita mulai melihat usia kita semakin berjalan tua, kita mulai melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, istri-istri, anak-anak kita mulai melihat apakah memang mereka bisa mewarisi kepercayaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk mereka terus. Ini hal yang menarik, saudaraku yang terkasih. Abraham tidak melihat tentang harta materi. Atas perhitungan Abraham inilah Abraham memilih, dikatakan firman Tuhan, hamba yang paling lama. Hamba yang paling lama yang ikut Abraham disitulah dipercayakannya untuk melakukan langkah-langkah mempersiapkan tentang bagaimana kehidupan dan keturunan Abraham selanjutnya. Menarik, saya sangat tertarik dengan cerita ini. Dikatakan di sana bahwa ayat 2 berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untukku anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Ada garis bawahi yang perlu harus kita ketahui bersama. Abraham bukan saja melarang, tapi benar-benar tidak memperbolehkan hambanya yang tua ini untuk meminang, apalagi mencari seorang gadis yang dimana Abraham diami itu di tanah Kanaan itu, untuk dicarikan calon istri anaknya Abraham di situ. Abraham benar-benar memesan kepada hambanya yang tua bahwa jangan sekali-kali atau jangan engkau mencoba-coba mengambil anak gadis dari orang Kanaan ini terhadap anakku. Ini menarik, saudara. Luar biasa ketika Abraham ingin mau melihat bagaimana masa depan keluarga turunannya. Dia berkata kepada hambanya yang tua, jangan sekali-kali engkau mencarikan calon menantuku dari anak gadis Kanaan yang saya diam. Bahkan hambanya yang tua ini dia kembali bertanya kepada Abraham. Dikatakan bahwa lalu berkatalah hambanya itu, ayat 5, kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Artinya begini, hamba itu bertanya kepada Abraham, jika perempuan yang Abraham maksudkan itu tidak mau mengikuti hambanya untuk dibawa keluar, apakah memang anaknya Abraham ini mau dibawa ke tempat calon istrinya? Abraham berkata, jangan sekali-sekali kau membawa ke sana. Dasarnya apa? Karena Allah telah menuntut aku keluar dari sanak saudaraku, dari keluargaku, dari negerimu. Aku dituntut Tuhan sudah keluar, dan jangan engkau bawa ke sana supaya aku bisa beranak cucu. Ini menarik, sangat menarik. Karena hari-hari ini kita gereja mulai kehilangan kontrol. Anak-anak Tuhan mulai kehilangan kontrol. Kita tidak lagi melihat kebenaran firman Tuhan. Alasannya sederhana, tapi memiliki satu pengertian yang begitu dalam. Abraham melarang anaknya Ishak untuk
dibawa ke negerinya. Alasannya kenapa? Karena Tuhan sudah mengeluarkan Abraham dari negerinya sana. Saya teringat dengan ayat firman Tuhan mengatakan begini, seorang hamba Tuhan itu tidak akan dihargai di kampung halamannya sendiri. Amin. Apakah memang Abraham berpikir seperti itu? Bahwa takut-takutnya nanti ketika Ishak kembali ke kampung orang tuanya, lalu di sana anaknya Ishak itu tidak dihargai, menjadi ahli waris yang akan membesarkan keturunan Abraham seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Karena itu janji firman Tuhan. Tapi yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara, bukan Abrahamnya yang hebat, tetapi hambanya yang Tuhan ini yang luar biasa, saudara. Saudara, ketika hamba itu merespon dan terjadi sebuah perjanjian antara hambanya dengan Abraham. Ayat 7 dikatakan, Tuhan Allah yang punya langit dan yang telah memanggil aku dari rumahku, dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Saudara, apa yang terjadi? Ketika pembantu ini telah disumpahi Abraham bahwa engkau pergi dan harus melakukan seperti apa yang diperintahkan kepadamu. Saudara, pembantu ini dia melakukan seperti yang Abraham katakan. Padahal tidak dijelaskan hambanya ini dia beragama apa, tidak diuraikan. Saya tadi malam buka seluruh referensi, tidak diuraikan. Ini hamba yang Tuhan ini dia memiliki kepercayaannya apa. Tapi hal yang menarik adalah dia benar-benar mengikuti apa yang Abraham katakan. Ini membuktikan bahwa dia menunjukkan kesetiaannya kepada Abraham, bahwa dia mau menjadi pembantu yang setia kepada Abraham. Ya, dia ingin menjadi pembantu yang setia kepada Abraham. Dia melakukan. Abraham berkata, kamu tidak perlu takut. Tuhan yang punya langit dan bumi akan menuntunmu. Dia yang akan menunjukkan calon istri anakku di negeriku di sana. Yang penting kau pergi saja. Nanti ada tanda dari Tuhan yang menyertai. Perhatikan baik-baik. Saya ingin mau jelaskan kepada saudara-saudara mengerti. Ayat 13 di sana dikatakan, ayat 11 dikatakan di sana. Dan di sana di sejurah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Saudara, pembantu ini dia bukan berdoa, tapi dalam hati dia berkata. Dia berkatakan bahwa Tuhan Abraham, tolong tunjukkan supaya aku bisa menjalankan pesan Tuanku yang telah Tuanku suruh untuk aku lakukan.
Dia bukan berdoa di sini, tapi dia bertanya dalam hatinya. Dia berkata bahwa Tuhan Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Dia bertanya dalam hatinya bahwa Tuhan tunjukkan kasih setia. Apa yang terjadi? Dia melihat anak-anak gadis mulai kesana kemari. Mereka menimba air di sumur itu. Dan atas penentuan Tuhan, Tuhan mempersiapkan Ribka untuk menjadi menantu Abraham. Dan Ribka lah yang terpilih sesuai dengan pemilihan Tuhan. Diperlihatkan kepada hambanya itu bahwa dialah gadis itu yang harus kamu dekati. Dan ketika hamba itu dekat, perempuan gadis itu berkata seperti Abraham pesankan kepada. Ini yang menarik di sini, Bapak Ibu. Seorang pembantu yang tidak mengenal Allah, seorang pembantu yang tidak dijelaskan kepercayaannya apa, tapi dia percaya kepada Tuhannya Abraham, bahwa Tuhannya Abraham itu luar biasa ajaibnya. Ini bicara tentang kesetiaan, saudara. Dan ketika dia melihat tanda-tanda itu, bahwa Allah sedang berperkara, menunjukkan bukti-bukti bahwa dia gadis itu yang akan menjadi menantu Abraham, dia lakukan seperti yang Abraham pesankan. Dia ambil emas yang paling mahal dan dia kalungkan kepada Ribka. Dan di sana terjadi dialog. Dan pembantu itu terheran-heran melihat bagaimana Tuhan yang Abraham itu bekerja dengan ajaib. Saudara, saking ajaibnya pembantu itu melihat. Coba saudara perhatikan pada ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan di sana begini. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuhanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuhanku itu. Dia sungguh percaya kepada Tuhannya Abraham, dan dia percaya ketika dia melihat tanda-tanda itu, ketika dia melihat ajaibnya Tuhannya Abraham itu. Seorang hamba ini benar-benar percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini Tuhan ingin mau menuntut, meminta, mengharapkan kepada kita setia kepada Tuhan. Saudara, kesetiaan ini tidak bisa kita dapatkan secara instan. Kesetiaan ini tidak bisa kita peroleh dengan cuma-cuma. Harus kita bayar harga. Di mana cara bayar harganya? Ekonomi, keuangan, situasi, kesibukan, kebutuhan kita. Ini menjadi tantangan besar di dalam mengukur kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi kesetiaan itu memang harus diuji, harus diproses. Tidak bisa kesetiaan itu kita dapatkan secara instan, harus diproses. Kadang hari Sabtu kita mau ibadah, badan kita panas. Kadang begitu mau ibadah, badan gak enak. Aduh, gimana ini Tuhan? Ini Tuhan proses kesetiaan. Apakah dalam situasi tersulit seperti itu kita masih bisa melangkah, kita masih bisa berbuat untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan? Perhatikan hambanya Abraham ini, dijelaskan di sana bahwa dia membawa unta, binatang-binatang ke tempatnya Abraham. Di sana itu jauhnya, minta ampun, melewati Mesopotamia itu bukan gampang. Saudara bisa buka peta, dia berjalan itu bukan gampang. Di perjalanan
dia harus melewati hutan, laut, gunung, dia harus tidur di hutan, dia masak sendiri, bagaimana caranya mendapatkan kayu. Tapi dia setia melakukan seperti apa yang Abraham mau. Lalu apa yang bisa dia lihat? Saudara, kalau kita melihat di sini, itu terjadi kontak antara yang si hamba ini dengan Allah. Jadi Tuhan apa? Ketika hamba ini setia, Tuhan justru mengangkat apa? Kapasitas seorang hamba ini hampir setara dengan Abraham, saudara. Allah merespon keluh kesahnya, Allah menjawab kekhawatirannya, Allah memberi respon kepada pertanyaan hatinya. Dia punya status seperti Abraham, dia bisa bercakap dengan Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Jadi saya mau katakan, ketika engkau setia, maka hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Kesulitan yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah pembentukan karakter kesetiaan kita. Apakah dalam kondisi situasi seperti itu kita masih bisa bangkit melihat satu kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan ajarkan berikan kepada kita, atau kita hanya fokus kepada egosentris kita dan memikirkan hanya kepada egosentris kita, tidak pernah kita melihat satu kebaikan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Saya tertarik dengan seorang pembantu ini. Tuhan meningkatkan levelnya, Tuhan meningkatkan kapasitasnya. Sama seperti Abraham, dia bercakap di sini dengan Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan merespon ketika dia setia. Pertanyaannya buat saudara dan saya, apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Apa 50-50? Apakah kita sudah setia kepada Allah? Kalau seorang hamba ini dia bisa setia, dan akhirnya dia bisa melihat kasih karunia Tuhan. Saya percaya saudara dan saya akan lebih dahsyat ketika kita benar-benar setia kepada Tuhan. Amin. Saya melihat perjalanan pelayanan kita di tempat ini, banyak tantangan, banyak persoalan, tapi saya belajar setia kepada Tuhan. Saya belajar taat kepada Tuhan, dan itu saya turunkan kepada anak-anak saya. Saya bersyukur anak saya mulai melayani Tuhan. Tinggal satu lagi mulai melayani Tuhan. Ali, Grace sudah mulai melayani Tuhan. Tinggal satu lagi. Saya merindukan mereka semua melayani Tuhan, agar supaya keturunan kita bisa tertata di dalam kita. Saya belajar setia kepada Tuhan. Saya belajar taat kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan yang saya mau kerjakan di tempat ini? Kadang kita berdoa, Tuhan, ruang parkir kami di depan hanya satu mobil, udah penuh. Bagaimana orang bisa banyak datang? Dan saya berdoa, Tuhan sedang menjawab doa kita hari ini. Amin. Amin, saudara. Saya sedang berdoa, Tuhan, apa kasih karunia-Mu kepada untuk Engkau menunjukkan tempat ini menjadi tempat membesarkan kerajaan Tuhan.
Kadang-kadang kita melihat dengan pandangan mata kita bisa stres. Tapi apapun situasi, saya belajar setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Ya? Jadi mari kita belajar setia. Ada ekonomi, keuangan, kesehatan, kesibukan kita. Itu menjadi satu alternatif bagaimana Tuhan menguji tentang takaran kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih bisa melihat sebuah kebaikan Tuhan yang besar yang telah Tuhan berikan kepada kita? Ini akan menghapus semua kebutuhan kita, sehingga kita hanya mengatakan, Tuhan, apapun itu, aku tetap melakukan dan yang terbaik. Karena kami gembala sudah mengalami apa yang jemaat alami itu, kami udah ngalami. Ada nggak ada uang, beras habis, kadang di jalan motor rusak nggak ada duit. Kita berani melakukan, dan banyak saya alami. Saya pernah pakai motor, tiba-tiba motor rusak, nggak ada uang Rp1 pun. Masuk ke bengkel dengan rasa malu. Ya, gimana Tuhan mau proses kita? Sementara kita harus melayani Tuhan. Ya. Kasih masuk ke bengkel, ini sekitar 60.000 Pak. Udah nggak apa-apa. Kerjakan aja. Karena di bengkel dia kerja itu kan cukup lama, bisa 30 menit. Dia pasang, dia buka, dia pasang, dia buka, dia pasang. Ada yang datang juga sama memperbaiki motornya di bengkel. Tanya, Pak Pendeta, ini lah mau ada sedikit ini jadi diperbaiki. Kebetulan saya juga udah, nanti saya yang selesaikan punya Pak Pendeta. Saudara bisa bayangkan, sekecil itu pun Tuhan bertindak untuk tidak mempermalukan saudara, jika saudara betul-betul setia. Amin. Karena kita makan di warung juga begitu, pengen lebih, tapi uang kita pas-pasan. Tuhan tahu. Seperti seorang hamba Abraham ini, dia bertanya dalam, bagaimana kalau sampai tidak terjadi, saya bisa dicap oleh bajingan saya adalah hamba yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi ketika dia berbincang dalam hatinya, Allah merespon kekhawatiran. Hal yang sama. Karena kita mau makan lebih, Tuhan saya mau pengen tambah, ya, ayam goreng tambah, tapi duit kita pas-pasan. Ada saja Tuhan kirim orang-orang untuk bisa memberkati hidup kita. Amin. Kita harus belajar setia dalam situasi apapun. Saya berbicara kepada jemaat karena saya sudah melakukan itu. Saya setia kepada Tuhan. Ya, kemarin Pak Andreas menelpon saya. Di mana saya? Di Ambon. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, semangat kuat ya. Minggu ini anak saya mau penyerahan anak. Wow. Saya harus mendadak ngeluarin uang yang begitu besar. Dari mana? Tapi ketika saya merespon, laksanakan. Om akan berangkat. Sediakan semua. Amin. Amin. Mari kita setia, saudara. Saudara, Tuhan punya langit dan bumi dan segala isinya. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, saudara? Ya? Saya mau belajar supaya saya ingin mau meminta supaya mari kita belajar setia, saudara.
perkara besar yang Tuhan sudah persiapkan. Kalau kita tidak belajar setia, kita tidak akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu terjadi dalam hidup kita. Paling hanya sebatas kemampuan kita yang kita alami. Abraham, dia justru menggarisbawahi bahwa jangan pernah bawa anakku ke kampung halamanku. Alasannya hanya satu, apa? Karena Tuhan sudah membawa saya keluar. Saya mau katakan kepada saudara, mari kita setia mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya pembangunan kita akan berjalan seperti yang Tuhan mau. Dan jika tidak berhalangan, maka dalam minggu-minggu ini kita akan mulai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita belajar setia. Saudara kira pagi hari saudara duduk berlutut menyembah saudara kita itu hal yang sederhana? Sudah. Ada kalau pagi hari aduh capek, Tuhan saya masih tidur capek. Jadi kita belajar menghargai Tuhan untuk kita setia. Tuhan juga menghargai pengorbanan kita. Amin. Kami dulu ada pelayanan kebajikan. Ya. Itu setiap hari Jumat sore kami pakai sepeda ontel ke Pacitan. Bahkan ada satu yang kami bawa itu kurang normal. Jadi kadang-kadang dia yang duluan, dan tiba-tiba dia datang lagi pakai sepeda. Baru namanya orang gak normal. Kami berapa orang? 5 orang pakai sepeda. Ke Pacitan yang jauh sana, Taman Cinta lewat lagi. Pakai sepeda waktu. Kadang ban bocor di jalan. Ada saja uluran tangan Tuhan. Dan itu membentukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kami sudah pulang sekitar jam 10 malam dari sana. Saya tuntun mereka, kadang saya mereka di depan, kadang saya di belakang, saya tuntun mereka pakai sepeda rame-rame. Itu adalah bentuk kesetiaan kita. Sekarang anak-anak kita suruh belanja ke depan aja nggak mau. Mari kita kembali konteks kebenaran firman Tuhan, bahwa kesulitan yang terjadi, Allah sedang menginginkan untuk kita setia kepada Tuhan. Amin. Karena tanpa ada kesulitan, tidak akan mungkin timbul kesetiaan. Memang harus ada kesulitan, maka akan timbul kesetiaan. Ya? Jadi jangan engkau berpaling ketika engkau ada dalam situasi yang terburuk. Jangan engkau melihat dirimu ketika engkau berada pada satu titik situasi masalahmu yang menurutmu berat. Dan jangan pernah engkau berpaling ketika engkau sudah melihat pernah perbuatan Tuhan yang besar yang telah terjadi dalam hidupmu, lalu engkau mencoba memperkecil kuasa kebaikan Allah yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu. Maka itu akan berdampak besar persoalan seperti gunung es yang tinggi yang besar, lambat laun ingatan kepercayaanmu akan Tuhan. Dan hari-hari ini kan banyak. Saudara tahu corona sudah nggak ada bunyi kan? Karena memang anggarannya sudah nggak ada. Jadi dulu corona itu berharga, bukan hanya mengerikan, berharga. Makanya dipelihara. Sekarang begitu anggarannya habis, kan kemarin di rumah sakit kami ngotot, Pak, ini kan corona ini. Wah enggak, bukan. Loh, ini sama kejadian kayak kemarin, Pak. Oh bukan, bukan. Ngotot ya, bukan loh. Kemarin
Sudah bukan sekarang. Sekarang sudah bukan. Ya, kalau kemarin kita sehat-sehat pun sekarang bukan. Saya jadi nggak habis pikir sih. Loh, kan bukannya kemarin ini sama? Udah nggak ada. Jadi bingung kami. Saya bilang, Pak, bukan kemarin sama kan begini? Iya, bukan sekarang bukan. Saya pantas soalnya anggarannya sudah nggak ada. Ini memang bukan. Tapi kalau anggaran masih ada, pasti. Pasti. Nah, hari ini baru kita bisa melihat seperti apa bingkai corona. Kita bisa lihat dengan terang benderang bingkai corona. Ya? Saya salut dengan Pak Cielo sampai hari ini dia belum divaksin. Saya cuma 1 kali. Berarti masuk surga dia. Ya? Saya sudah nggak mau 1 kali, dan saya sudah nggak mau. Di bandara kemarin kami bertengkar, Pak, kok Bapak cuma 1 kali? Dia bilang soalnya saya rindu, saya mau pengen dimana. Tapi begitu saya tiba-tiba darah tinggi saya diperiksa. Wah udah, udah ini naik ke pesawat. Darah tinggi siapa mau tahan kan? Ya? Udah darah tinggi siapa mau tahan? Dan memang saya sudah nggak mau, saya cukup 1 kali dan saya nggak mau. Imunisasi hanya sekali. Padahal diperhadapkan dengan jenis macam penyakit yang menyerang kita. Hanya sekali kita diimunisasi. Dia bisa mampu memenang. Kenapa sekarang kok sampai harus 1, 2, 3 kali? Ada apa? Imunisasi itu mereka sudah memang melakukan riset tentang kekebalan tubuh manusia. Lalu kenapa ini corona harus 1, 2, 3 kali? Apa nggak hancur? Imunisasi kemarin masih ada racunnya di dalam. Ini lagi masuk lagi 1, 2, 3. Waduh bisa puing. Saudara di rumah sakit kemarin ini mana? Sama gejalanya. Dia bilang, Pak ini kan corona Pak. Enggak bukan. Ini corona bukan. Loh, kenapa kemarin yang corona? Semua menghilangkan satu dari corona. Baru kita mau melihat bingkai bahwa secara jujur dan secara fakta orang-orang karena ingin divaksin 1, dia terikat dengan aturan di mana dia bekerja. Karena itu kebijakan dari pemerintah, bukan karena ketulusan dan bukan karena keikhlasan. Setuju? Karena memang dia diperintahkan dari atasan, kamu harus divaksin, tapi bukan dengan keikhlasan dia memberi diri divaksin. Kita kembali kepada firman Tuhan. Hamba Abraham ini dia setia. Dan ketika dia setia, ayat 26, dia melihat titik pusat sentral bagaimana Tuhan yang Abraham itu. Dan dia berlutut. Ya? Dikatakan di sana, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Orang lain ketika melihat kebaikan Tuhan, Alkitab berkata seorang hamba ini dia berlutut dan menyembah Tuhan. Lalu bagaimana saudara dan saya? Saudara adalah pewaris kerajaan Allah. Apakah kita sudah melakukan hal ini? Itu benar-benar mengagumi, mengakui, menghormati kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan berikan kepada kita dengan sikap kita berlutut, bahkan kita sujud menyembah kepada Tuhan. Atau kita menganggap kebaikan dan pertolongan Tuhan dia hanya datang dan pergi begitu saja tanpa ada penghormatan dari kita yang signifikan. Kesetiaan itu perlu proses.
kasih tidak datang secara instan. Banyak Alkitab yang menceritakan ada seorang yang buta di kolam Bethesda, dia harus terlunta-lunta dia ke sana. Tapi itu bukan dalam iman. Baru dia mendapatkan iman kesempurnaan. Jadi kalau cuma hanya sakit sedikit, ekonomimu bergerak apa kalau sedikit, jangan perdebatkan kepada Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih besar kasihnya, kemurahannya yang membungkus kehidupan kita. Katakan kepada saudara, ketika yang mau melihat hanya karena persoalan sepele yang tidak mau setia kepada Tuhan, katakan tidak sebanding dengan kemurahan Tuhan yang engkau terima dari Dia. Semua kita ceritakan kesetiaan itu melalui proses. Seorang hamba juga ini, Abraham, dia harus berjalan kaki. Gimana dia bawa binatang itu kan pasti lambat. Gak bisa dia jalan kaki lambat dia. Karena Abraham bawa itu binatang dan nanti persembahkan ke sana. Jangan kita mencatat. Tidak ada satu pun yang mati. Jadi mari kita di penghujung tahun 2021 masih adakah kesetiaan kepada Tuhan? Percaya 2022 hidup saudara akan berkah. Amin. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kita harus belajar setia. Yang kedua, ketika kita setia, kita akan menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup mata kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami akan maju melangkah ke perjamuan kudus kami. Hamba berdoa roti dan anggur tersedia di hadapan kami Tuhan, orang pilihan pengurapan, supaya roti dan anggur ini memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu boleh selesai berbicara dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu, Roh Kudus-Mu terus menjamah setiap umat yang hadir pagi hari ini, agar mendewasakan mereka, sehingga kami semua lebih setia lagi. Sehingga kami semua lebih setia lagi kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, kami sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian salibnya. Haleluya Yesus.
dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita makan roti ini dengan iman kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian angkat cawanmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Yesus yang tertumpah untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita minum anggur ini dengan iman kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sukacita. Bapa di surga, kembali hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaatmu, umatmu yang datang. Dan hari ini kami sudah boleh melaksanakan perjamuan kudus. Roti dan anggur telah kami makan dan minum. Hamba berdoa buat seluruh umatmu, jika ada yang sakit, Bapa di surga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Biarlah Tuhan berikan kekuatan yang baru, urapi dan berkati seluruh jemaatmu. Hidup mereka diberkati, diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Sehingga di pagi hari ini seluruh jemaatmu diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat Pak Ilkana, Ibu Darini, maupun anaknya Ibu Tini yang masih mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa dari ruangan ini, biarlah urungan tangan penuh kuasa, jamah angkat dan sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah pengampunan Tuhan sedang berlangsung bagi mereka. Hamba berdoa juga jemaat yang tidak sempat beribadah, mungkin banyak pekerjaan, kesibukan, atau mungkin karena sakit, atau mungkin sengaja tidak mau datang. Tuhan, hamba berdoa dan hamba lepaskan pengampunan dari ruangan ini. Tuhan, ampuni mereka supaya mereka mengalami berkat daripada Tuhan. Biarlah pengampunan Tuhan sedang berlangsung bagi mereka, ya Tuhan. Sehingga pada hari-hari berikutnya didorong oleh Roh Allah untuk mereka datang beribadah di tempat ini. Hamba serahkan mereka dalam tangan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Hamba bersemangat kepadamu dalam nama Yesus. Allah kami hidup, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Nenek.
kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan tiada berkesudahan. Bagi yang bertugas dipersilakan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Pagi hari ini ada persembahan persepuluhan dari Ibu Yanti, ada persembahan persepuluhan dari Bapak Andreas, ada persembahan persepuluhan dari Ibu Lina Aprianti. Mari kita berdoa. Bapak, kembali kami berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati, bahkan ada umat anak-anakmu hari ini mereka boleh membawa persepuluhan kepadamu. Mungkin mereka bekerja selama seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, dan mereka tahu apa yang mereka peroleh 10% adalah milik Tuhan, dan hari ini mereka kembalikan dalam rumah-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah bukan tingkap-tingkap pelayanan curahkan berkat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kehidupan mereka diberkati, rumah-rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan, profesi, masa depan anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Biarlah persembahan yang mendukung menopang pekerjaan-Mu buat gereja Gebedato dengan berkat. Dalam nama Yesus, Anda serahkan seluruh persembahan kami. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita untuk kita naikkan pujian Aku Memuji Kebesaran.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan boleh mengurapi dan memberkati ibadah kami, ibadah perjamuan kudus dari awal hingga di saat ini. Kami seluruh jemaat sungguh sangat menikmati kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan telah mengurapi seluruh umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas mereka, mengurapi dan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, sehingga kehidupan mereka semakin hari semakin diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasih-Nya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh Allah yang terus tinggal dan Dia menurut kehidupan kita, masa depan, pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha bahkan seluruh jemaat gereja GBI Natuna yang di kota ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kami yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya katakan amin. Kita tetap berdoa, mari kita angkat tangan Tuhan. Kami kembali berdoa menyerahkan pembangunan baru Geraha GBI Natuna. Jika Tuhan berkehendak, maka minggu ini kami sudah mulai melakukan pekerjaan untuk pembangunan fondasi di tanah yang sudah Tuhan sediakan. Kami bersyukur, kami melihat bahwa Tuhan begitu jelas bekerja atas setiap doa dan pergumulan yang kami mohonkan kepada Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak membuat kami meminta-minta, tapi semua itu berjalan sesuai tuntunan dan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan seluruh pembangunan gereja ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan dan selamat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perlu kami